Allahu Akbar secara kalimat adalah ini, qauli Allahu Akbar. Artinya apa Allahu Akbar itu? Takbir yang ihram, kan bahasanya begitu ya. Apa ihram itu? Mengharamkan. Apa yang diharamkan? Amar bisu dan lawamah, mencela, mengurus orang lain. Agar bisa apa? Agar mulhamah, menjadi dorongan kebaikan. Agar apa? Agar bisa menjadi mutmainnah, diri tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita tentang tasawuf itu ya. Beberapa atau pertemuan yang kemarin, yang lalu atau bulan yang lalu, kita sudah bahas rukun sholat ya. Rukun sholat jumlahnya 13, dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, rukun qauli berupa ucapan, jumlahnya 5, takbir, fatihah, tahiyat, sholawat dan salam. Yang kedua, rukun fi'li, ini yang akan kita bahas, jumlahnya 6, qiyam, berdiri, ruku', i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara 2 sujud, dan duduk akhir, jumlahnya 6. 5 ditambah 6 sama dengan 11. Yang ke-12 dan 13 adalah tartib dan qalbi, rukun tartib dan rukun qalbi. Nah, kalau kita misalnya menggunakan parameter rukun ya, rukun sholat ya. Rukun itu bahasa Arab, ruknun itu bahasa Arab, artinya perbuatan real nyata pada diri kita. Jadi kalau belum dilakukan berarti bukan rukun. Jadi rukun menjadi bahasa Indonesia kan dia, maka rukun Islam itu harus dilakukan gitu kan? Disebut dengan rukun Islam. Kalau belum rukun berarti belum Islam. Kalau tidak Islam pasti tidak bisa rukun. Itu gampangannya begitulah, kalau bolak-balik. Karena rukun itu sudah menjadi bahasa Indonesia, yang artinya rukun itu apa Pak? Bahasa kita tidak bertengkar, berarti terlaksananya perdamaian, itulah disebut dengan rukun Islam. Realisasi atau wujud nyata perdamaian, itulah rukun Islam. Kalau kita tarik dalam konteks tasawuf, tasawuf itu tidak bicara orang lain. Jadi tasawuf itu bicara diri. Berbeda dengan fikih. Kalau fikih memang untuk ngajar ya. Tapi kalau tasawuf, fikih ditarik untuk diri, bukan untuk mengingatkan orang lain. Kenapa? Karena fikih itu jumlahnya banyak. Fikih itu artinya paham, paham itu sesuai dengan orangnya. Nah, orang yang pahamnya sholat itu apa? Bersedekap. Kan bersedekap tidak ada di sini. Ada yang di sini, ada yang di sini, dan bahkan ada yang sama sekali tidak bersedekap. Ada satu mazhab yang kalau bersedekap itu makruh, alias tidak ada
gunanya. Antara sedekap dengan tidak itu sama, dan bahkan karena sama maka bersedekap itu tidak ada gunanya, maka dianggap makruh. Imam Hambali murid Imam Syafi'i berpendapat demikian. Imam Syafi'i bersedekap, Imam Malik baik bersedekap maupun tidak sama saja tidak makruh dan tidak mustahab, tidak dibenci dan juga tidak dicinta, ya toh. Imam Hanafi mutlak sedekap. Lanjut dengan melok sing pundi terserah, terus sing saman ikuti untuk diri jenengan. Kalau misalnya ikut jenengan yang tidak bersedekap, ojo gegeri sing bersedekap, gitu loh. Nah, fikih itu diinformasikan untuk memberikan pengajaran supaya orang bisa milih mana yang termudah, gitu, mana yang termudah. Ada yang kalau ruku, ya, bicara fikih dulu ya. Ada yang memegang kedua lutut, ada yang di bawahnya, ada yang paling bawah. Sing paling enak kangge sampean sing pundi, dan itu untuk sampean, bukan untuk menyalahkan orang lain yang berbeda dengan kula panjenengan sedaya. Inilah dikaji dalam tasawuf, alias tasawuf itu memahami fikih untuk diri kita. Kalau jenengan misalnya bacaan suratul Fatihah, kan ada bismillahnya yang jahar, ada yang sirri. Jenengan pilih sing pundi terserah. Aku mantep sing jahar, monggo. Ning ojo nyalahno sing sirri. Kena apa? Ya sama lah niki dibahas dalam ilmu tasawuf. Kenapa kok aku milih sirri? Kenapa kok milih jahar? Lah niku mawon ngoten. Terus yang meningkatnya adalah apa itu bismillah, gitu. Bagaimana mempraktekkan bismillah, apa gunanya bismillah, dan selanjutnya itulah dikaji dalam tasawuf. Maka tasawuf itu untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Sering saya contohkan, Surabaya 85 kilo tunjuk arah ke utara, ya toh. Ojo gegeran perkara tulisan iki, karena ini fikih. Karena ada yang Surabaya itu 20 kilo tunjuk arah ke selatan, ada pula Surabaya yang 100 kilo tunjuk arah ke timur. Iki ojo digegerno. Lele aku ya sing 85 lah, ojo geger iki. Sing penting bagaimana panjenengan bisa ke Surabaya. Caranya ke Surabaya, mau naik sepur, mau naik mobil pribadi, mau jalan kaki, mau sepeda motor, itu namanya sendiri-sendiri, dibahas dalam ilmu tasawuf, aspek thariqah, metodologi. Baik, saya kembali pada rukun sholat ya, rukun sholat mawon kersane bisa dipraktekkan. Disebut rukun kudu terlaksana. Nek rukune enggak terlaksana, berarti sholatnya tidak terlaksana, gitu loh gampangannya. Rukun sholat ada 13 kan, 13 dibagi menjadi 4 bagian. Pertama rukun qauli, ucapan, jumlahnya 5. Kedua rukun fi'li, ini kita bahas satu persatu, jumlahnya 6. Ketiga rukun tartib, gitu. Rukun tartib 1 kan. Ketiga rukun qalbi, rukun qalbi, hati, namanya nih niat. Lek ngaji tasawuf dibalik Pak, tidak niatnya dulu tapi pembahasan yang di bawah. Kenapa? Hendaknya qauli Allahu Akbar diniati secara tartib, dilaksanakan itu namanya tartib, ditarik ke dalam hati namanya qalbi. Rukun qauli jumlahnya kan 5, takbir gitu, takbir, Fatihah, tahiyat, sholawat dan
salam. Takbir itu kan Allahu Akbar gitu. Dilaksanakan secara tartib gitu. Tartib itu artinya kan mentertibkan, ditarik ke dalam hati, namanya nih niat. Jangan sampai ketika Allahu Akbar mek lesan doang gitu, tidak ditarik ke dalam hati. Jumlahnya ingin 6 dan seterusnya begitu. Nah, kemudian kalau kita tarik dalam ilmu tasawuf dengan akhlak berbeda. Jadi ada yang menanyakan Japri saya, kenapa nggak dijelaskan tentang zuhud, qanaah, sabar, ikhlas dan lain sebagainya? Itu dampak namanya, dibahas dalam ilmu akhlak. Apa ilmu akhlak itu? Ilmu setelah tasawuf. Ilmu setelah tasawuf itu menghasilkan akhlak. Kalau penjenengan belajar tasawuf, hendaknya melahirkan akhlak. Apa? Ya menghormati orang lain, menghargai orang lain. Itulah namanya akhlak. Nah, puncak ajaran kita adalah akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, zuhud, qanaah. Zuhud itu apa? Zuhud itu kan tidak terikat oleh dunia. Nah, itu setelah tasawuf. Apa tasawuf itu? Ya membersihkan. Tasawuf ini kan sofa, yasu sofaan, tasawwafa ya tasawwafu, melakukan sofa, pembersihan dari berbagai kemauan yang tidak baik, kehendak yang tidak baik. Apa kehendak yang tidak baik itu? Ya nafsu ammarah bisu, itu dorongan untuk melakukan kejahatan tidak boleh. Karena ammarah bisu tidak terjadi, maka lawamah tidak muncul. Apa lawamah itu? Mencela bahasa kita, mengekspresikan. Kalau ammarah bisu itu di dalam hati. Itu kalau tidak dikendalikan, dia akan mengekspresi diri, namanya lawamah. Lawamah itu artinya mencela secara bahasa. Ya perbuatan negatif lah. Perbuatan negatif atas dorongan yang ada dalam diri kita, kroso itu dalam diri kita. Itu jangan dituruti, lawamah tidak terjadi, maka nafsunya menjadi terkendali, akan mendorong wujudnya mulhamah. Mulhamah itu kemauan untuk melakukan kebaikan. Tulhin sahibaha fi'lal khairati, mendorong diri kita untuk melakukan kebaikan. Bagaimana itu? Ya dorongan yang jelek tadi jangan dituruti, disadari, ojo lawamah tidak terjadi, maka dorongannya berubah menjadi kebaikan. Awalnya mau mencela, mau apa gitu ya, dalam nggak jadi, maka menjadi apa? Tidak mencela, memuji. Sama. Jadi mencela dengan memuji itu sama, Pak. Dorongan nafsu. Hanya yang pertama tidak terkendali, yang kedua terkendali. Dipimpin oleh iman. Nah, kalau perbuatan keterpujian atas keterkendalian nafsu ammarah bisu dan terpimpinnya nafsu lawamah itu, maka melahirkan perbuatan baik, barulah orang itu akan mendapatkan namanya mutmainnah, tenang dalam diri kita. Nah, ini terus ini. Kalau dibalik misalnya, kenapa ya saya kok nggak tenang hidup saya? Ya berarti jenengan tidak mengikuti dorongan kebaikan. Kenapa? Ya berarti sampean masih dikuasai oleh dorongan bisu. Nah, kembali pada diri. Kembali pada diri. Nah, kalau mutmainnah itu benar-benar menjadi itma'annat wasakanat fi, bahasa tasawufnya, kalau benar-benar sudah mapan
ketenangan dalam diri kita itu hanya kita yang merasakan. Kita itu tenang apa enggak yang tahu bukan orang lain. Orang lain hanya menduga-duga. Wong iku ketoke kok tenang ngono ya. Durung mesti. Kembali pada diri. Wong ketoke kok kaya ya apa ngono ora tenang blas, belum tentu. Disinilah dulu itu para sahabat itu salah paham alias salah pengertian kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tanya itu sama Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa si Umar itu kok nggak pernah tenang hidupnya? Padahal sudah ikut panjenengan sekian lama dan bahkan menjadi sahabat setiamu, tapi kok masih temperamental begitu, keras itu. Apa jawaban Rasulullah? Oh, kamu salah paham. Umar itu orang yang paling tenang sepanjang manusia dicipta. Lau wuzi'at itmi'nanu Umara lawazanat itminanuhu. Seandainya ketenangan Umar itu ditimbang dengan ketenangan seluruh manusia, maka timbangan ketenangan Umar masih lebih berat. Kalam ini namanya kalam mubalaghah, bahasa kita hiperbola. Jangan dimaknai letterlet. Loh, berarti Umar lebih tenang daripada Nabi, enggak begitu. Jadi maka ilmu ada ilmu bayan, ada ilmu ma'ani, ada ilmu badi, ada ilmu mantiq. Kalau kita belajar linguistik Arab itu, bayan itu lafadznya, ma'ani itu dalamnya lafadz, badi itu konstruksi kita berupa ucapan maupun tulisan. Ini kalau kita hanya terjebak pada tekstual tulisan, tidak masuk ke dalam ma'ani, ilmu ma'ani namanya, kita sering keliru gitu loh. Lah, fikih itu tekstual, ma'ani itu tasawuf, ya lah. Kemudian badi itu ekspresi, akhlak namanya. Jadi fikih itu bicara teks, maka nggak boleh dirubah teksnya ini. Teksnya nggak boleh dirubah, lahir ini nggak boleh dirubah. Maka rukun qauli Allahu Akbar, kalimatnya fikih kan, tidak boleh dirubah, harus Allahu Akbar. Jangan ditanya kenapa nggak Allahur Rahman, jangan bertanya begitu. Pertanyaan berikutnya adalah apa itu Allahu Akbar? Ma'ani kan? Ya, baru bagaimana bisa mempraktekkan Allahu Akbar? Badi kan? Lalu lahirlah pribadi-pribadi Allahu Akbar, akhlak namanya. Allahu Akbar secara kalimat adalah ini, qauli Allahu Akbar. Artinya apa Allahu Akbar itu? Takbir yang ihram, kan bahasanya begitu ya. Apa ihram itu? Mengharamkan. Apa yang diharamkan? Amarah bisu dan lawamah. Mencela, mengurus orang lain. Agar bisa apa? Agar mulhamah, menjadi dorongan kebaikan. Agar apa? Agar bisa menjadi mutmainnah diri, tenang dalam ibadah diri itu loh, nggak ngurusi wong liya itu loh. Kalau ngurusi wong liya nggak ada habisnya. Nah, kalau ketenangan sudah didapatkan, baru radhiyah namanya, akan rela dengan berbagai aneka ragam perbedaan, namanya radhiyah. Nah, kalau Bapak Ibu sudah bisa rela terhadap apa siapa tanpa membeda, barulah Bapak Ibu akan mendapatkan rasa berikutnya, namanya mardhiyah, merasa diridhoi oleh Allah. Artinya apa? Bagaimana mendapatkan ridha Allah itu adalah bila Bapak Ibu rela terhadap ciptaannya. Ojo protes, dengan penuh kesadaran bahwa bagaimanapun, apapun, siapapun itu terjadi atas izin Allah. Lah apa sih Gusti Allah nggak nyamuk barang ini, ngeribeti wae. Lah itu nggak begitu gitu loh, ya gitu kan. Oh, ternyata mampu menemukan makna hikmah di balik itu, nyamuk itu ada faedahnya.
Nah, tentu ini dikaji oleh ahli pernyamuan. Sampai Allah membuat perumpamaan itu, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah sungguh tidak sungkan-sungkan untuk membuat perumpamaan, ya, nyamuk bahkan lebih anu lagi. Kemudian dipertegas, fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Orang-orang yang menggunakan imannya kemudian tembus dengan ilmunya dalam dadanya, dia akan sadar diri itu kebenaran dari Allah, dari Tuhan. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan. Orang-orang yang ingkar itu apa? Ya pokoknya nggak nerima gitu loh. Ngapain nih nyamuk diciptakan yang ganggu manten anyar saja kan gitu kan, ya. Dia akan mempersoalkan madza aradallahu bihadza mathalan. Oh, pasti karepe Gusti Allah gak ngene iki ngribeti wae. Lah kan gitu. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Maka dalam hal ini, dalam dua perumpamaan ini, banyak orang yang tersesat dan banyak orang yang mendapatkan hidayah. Siapa yang mendapatkan hidayah? Yang radhiyah, yang rela dengan di luar diri kita. Siapa yang mendapatkan kesesatan? Adalah orang yang fasik. Siapa orang fasik itu? Orang yang keterlaluan gitu, sembarang dipersoalkan, fasik namanya. Ini bukan hanya kafir loh ya. Kalau kafir itu kan ingkar, bukan hanya munafik loh. Jadi ingkar, munafik melahirkan fasik. Apa fasik itu? Gak pernah selesai dengan sesuatu, gak tahu nerima urip iku isine, protes wae, fasik namanya. Ini bisa terjadi pada ahli agama maupun yang lainnya. Jadi durung mesti ahli ibadah itu enggak fasik. Kadang-kadang ahli ibadah dalam artian anu iki, iku isine gegeran tok perkara ibadah. Wong ahli haji iku isine gegeran perkara haji, fasik dalam ibadah. Wong ahli ekonomi gegeran perkara ekonomi, fasik namanya. Wong ahli apa? Wis pokoke ngono-ngono, geger, fasik namanya. Nah, orang fasik inilah orang yang menyesatkan dirinya. Allah tidak pernah menyesatkan orang. Dirinya memilih